Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengucapkan Allahu Akbar ketika melewati rumah ibadah atau simbol-simbol kaum kafir? Nggak tahu saya dalilnya. Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar itu biasanya karena heran dengan ucapan seperti yang disebutkan tadi ya. Ketika ada orang mengucapkan dan mengatakan, "Hai Rasulullah, jadikan untuk kami datu anwat sebagaimana mereka punya datu anwat." Ini perkataan yang mungkar. Maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Ya, inna sunan. Allahu Akbar juga yang diucapkan ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun melewati rumah ibadah atau simbol-simbol kaum kafir, saya nggak tahu bacaannya apa. Hujan itu berkah. Apakah ketika hujan kita boleh mengharapkan rahmat dan berkah dengan menyingkap sebagian tubuh kita untuk terkena hujan? Yang dilakukan oleh Rasulullah itu untuk hujan yang pertama kali turun. Misalnya sudah lama musim panas, kemudian hujan turun. Maka itu disunahkan kita menyingkapkan biar terkena kepala kita, badan kita, demikian. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah juga pernah hujan-hujanan karena itu. Ya, itu sunnah, memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya. Tapi apakah setiap hujan kita hujan-hujanan? Nah, Anda nggak tahu itu. Ada ustadz di TV yang mengobati dengan kun fayakun dan bisa mengundang malaikat. Nggak mungkin, Pak. Malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Malaikat tidak mungkin berbuat kecuali dengan perintah Allah. Ya. Itu yang diundang tuh jin. Tapi disebut malaikat oleh dia biar mengelabui orang awam. Terus kata-kata kun fayakun itu adalah ucapan Allah dalam menciptakan sesuatu. Kun jadilah, fayakun maka ia pun jadi. Jadi kalau Allah menginginkan menciptakan sesuatu, Allah mengatakan kun jadilah. Lalu dia mengatakan kun fayakun, berarti dia sudah menempatkan dirinya sebagai posisi Allah dong kalau begitu. Ini bahaya akal Islam. Iya. Apalagi dia bisa manggil para malaikat. Siapa dia? Ya, subhanallah. Ini aneh, banyak keanehan di negeri kita ini, Pak. Ada kemarin tuh apa kerajaan apa itu tuh yang ya. Boleh nggak menggunakan gelang? Dan apakah jika meyakini memakai gelang bisa termasuk syirik? Gelang itu, Pak, ya, kekhususan para wanita. Di mana mereka, para wanita itu mempercantik dirinya dengan apa? Gelang. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum gelang yang dipakai begitu. Sebagian mengatakan haram, ini pendapat Syekh Albani. Untuk wanita ya. Sebagian mengatakan boleh. Ya. Adapun untuk laki-laki nggak bagus, Pak. Ya, kecuali yang sifatnya untuk jam tangan kayak gitu, ataupun pakai gelang, ngapain kayak perempuan, ya. Terus gimana kalau yang ada zaman sekarang gelang-gelang apa? Kesehatan. Saya pernah tanya ke Abu Muhammad itu, yang Sinse. Beliau berkata itu gelang masuk ke Indonesia itu bukan sebagai alat kesehatan, Ustaz. Ya, sebagai aksesoris. Dan di situ ya orang itu didoktrin terlebih dahulu. Nanti kalau kamu pakai gelang ini kamu akan begini karena dia mengandung elektromagnet dan yang lain. Sehingga akhirnya karena ada keyakinan seperti itu yang punya pengaruh. Makanya saya mewanti-wanti, Pak. Iya.
Sudah ada nggak penelitian dari para dokter bahwa itu memang menyehatkan? Ini yang bertanya. Yang kedua, jangan sampai kemudian akhirnya berubah jadi kayak jimat. Kalau nggak pakai gelangnya, wah nggak pede kayak. Ya, kalau pakai gelang baru pede. Wah, ini sudah ada nilai tawakal kepada gelang. Dan memalingkan tawakal kepada selain Allah apa? Syirik. Syiriknya bukan syirik kecil lagi kalau seperti itu. Ya. Saya seorang pemuda yang jika melihat wanita yang bukan mahram timbul rasa suka. Oh, berarti kamu masih normal. Normal. Ya. Karena semua laki-laki yang normal kalau ngelihat perempuan yang terbuka auratnya pasti apa? Ya pasti ada syahwat lah. Apakah saya terkena gangguan jin? Ya enggak. Karena bilang antum masih normal, alhamdulillah. Untung antum syahwatnya nggak ngelihat pas laki-laki gitu loh. Ya. Kalau antum ngelihat perempuan biasa aja, ngelihat laki-laki syahwat, berarti antum nggak normal. Jadi bagaimana caranya? Cepat nikah. Cepat nikah. Ya, kalau udah nikah Ustadz, tapi tetap aja tambah lagi. Kalau berani. Kalau berani. Bagaimana dengan percaya dengan hasil perkiraan cuaca BMKG? Nah, seperti ini kata para ulama nggak apa-apa. Ya, namun tidak boleh dipastikan. Makanya kalau di Saudi Pak, perkiraan cuaca itu selalu pakai insya Allah. Insya Allah akan terjadi hujan begini. Kalau di negeri kita mana ada insya Allah. Ya, memastikan tuh nggak boleh karena terkadang diperkirakan begini ternyata tidak terjadi. Ya, maka perkiraan cuaca itu hanya sebatas melihat dari sisi hembusan anginnya, kemudian ini, ada ilmunya memang seperti itu. Seperti ini enggak, tidak termasuk mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ini hanya sebatas memperkirakan setelah melihat tanda-tandanya. Ya, itu enggak masalah. Sekarang di medsos banyak orang mulai memfilmkan orang cari setan, kuntilanak, pocong, ya, bukan untuk disembah. Setan tersebut hanya sekedar diviralkan saja. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, hanya biar kelihatan tuh ada setan tuh, ada jin tuh, ada. Ya memang ada itu semua. Cuma memang kita terkadang suka penasaran kayak gimana sih bentuknya dan yang lainnya. Ya, yang jelas Pak itu semua nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita sibukkan dengan yang lainnya aja. Ya. Dan saya khawatir itu jadi pintu setan yang bisa menjerumuskan kita yang lebih dalam lagi, lebih dari itu nanti. Naudzubillah. Ya. Ada kerabat saya percaya kekuatan mushaf Al-Quran. Dia menaruh mushaf dan di sudut-sudut rumahnya, dekat bayi dengan tujuan agar dijaga dari bala. Masya Allah. Apa pernah Rasulullah dan para sahabatnya melakukan itu, Pak? Di zaman Abu Bakar ketika mushaf dikumpulkan, apa para sahabat melakukan itu? Al-Quran itu untuk dibaca, bukan disimpan di sudut-sudut ngusir jin. Sementara orangnya nggak baca. Aneh. Allah mengatakan liyundziru man kana hayya. Al-Quran untuk memberikan peringatan orang yang hidup. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ia akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Bukan disimpan mushaf, tapi dibaca. Kata Rasulullah,
Ya, Iqra'u surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat dibaca, bukan disimpan apa? Mushaf. Ya. Kesalahan besar seperti ini akhir Islam. Ya. Allahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya tidak semua dijawab. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.